Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ekandayani dengan NIM 23505100092 dari kelas C4 Akuntansi Syariah. Kali ini saya akan menjawab beberapa soal mengenai akuntansi dan juga perpajakan. Soal 1. Sebuah mobil dengan harga perolehan sebesar 100 juta dengan masa umur aset 8 tahun, bandingkan berapa nilai sisa aset setelah digunakan selama 5 tahun, berapa penyusutannya, hitunglah secara fiskal. Baik, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia, untuk menghitung nilai sisa aset setelah 5 tahun secara fiskal, kita dapat menggunakan metode garis lurus, yaitu sebagai berikut. Diketahui nilai perolehan aset sebesar 100 juta, masa manfaatnya yaitu 8 tahun, dan asetnya telah digunakan selama 5 tahun. Pertanyaannya yaitu berapa sisa nilai aset setelah 5 tahun? Penyelesaiannya yaitu langkah pertama, kita harus menentukan penyusutan per tahunnya itu berapa. Dengan rumus nilai perolehan dibagi masa manfaat, yaitu 100 juta dibagi 8. Hasilnya yaitu 12.500.000 rupiah untuk penyusutan per tahunnya. Langkah kedua, kita menentukan berapa jumlah akumulasi penyusutan setelah 5 tahun. Rumusnya yaitu penyusutan per tahun tadi dikali berapa lama aset tersebut digunakan. Jadi 12.500.000 dikali 5 memperoleh hasil sebesar 62.500.000 rupiah untuk akumulasi penyusutan setelah 5 tahun. Yang terakhir, kita menentukan nilai sisa aset setelah 5 tahun dengan rumus nilai perolehan sebesar 100 juta dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 62.500.000 memperoleh hasil sebesar 37.500.000 rupiah untuk nilai sisa aset setelah 5 tahun tadi. Jadi dapat disimpulkan nilai buku aset setelah 5 tahun itu sebesar 37.500.000 rupiah. Soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan akuntansi? Baik, jadi akuntansi yaitu proses mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan data keuangan perusahaan atau sebuah organisasi. Jadi data ini nantinya itu kemudian digunakan untuk membuat keputusan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perusahaan. Di sini akuntansi juga mencakup beberapa aktivitas seperti mencatat transaksi, membuat laporan keuangan, hingga melakukan analisis keuangan untuk mengetahui kondisi perusahaan. Ada 2 pihak pengguna laporan keuangan, yaitu pihak internal dan juga pihak eksternal. Contoh pihak internal itu seperti manajer, direktur, sedangkan pihak eksternal itu seperti kantor akuntan publik, pemegang saham, dan lain-lain. Soal nomor 2 yaitu jelaskan mengenai siklus akuntansi yang Anda ketahui. Baik, ada beberapa siklus akuntansi yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama yaitu identifikasi transaksi, yaitu proses identifikasi yang dilakukan dengan cara pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung terhadap perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif.
Yang ketiga, pencatatan transaksi dalam jurnal. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang sedang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut sebagai penjurnalan. Nah, dalam proses penjurnalan ini, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Nantinya, pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Selanjutnya, posting buku besar. Setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal, siklus akuntansi berikutnya adalah memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar atau disebut juga dengan proses posting buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Siklus yang kelima yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo ini isinya ada daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar itu harus disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau belum ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo ini, nanti maka akuntan itu wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Siklus keenam yaitu penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Jadi di sini saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan juga pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Siklus ketujuh yaitu menyusun jurnal penutup. Di sini jurnal penutup disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Siklus terakhir yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada siklus akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini sifatnya opsional, jadi boleh melakukan jurnal pembalik, boleh juga tidak. Mengapa? Karena neraca saldo ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik ini dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, itu bisa lebih sederhana. Soal nomor 3 yaitu sebutkan 5 jenis laporan keuangan dimulai dari yang pertama kali dibuat. Jadi yang pertama kali dibuat yaitu yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan neraca, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Soal nomor 4, jelaskan dengan lengkap isi dari laporan keuangan. Baik, jadi di sini isi laporan keuangan itu meliputi yang pertama ada laporan posisi keuangan, mencakup kondisi keuangan perusahaan seperti harta, kewajiban, dan modal pada waktu tertentu. Di sini laporan posisi keuangan juga disebut sebagai balance sheet atau neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi itu menceritakan keadaan laba dan rugi suatu perusahaan selama periode waktu tertentu.
Yang ketiga ada laporan arus kas, isinya itu menunjukkan perputaran kas perusahaan, yaitu jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar dalam suatu periode tertentu. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, isinya yaitu mencatat perubahan modal perusahaan. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Di sini isinya itu mencatat informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang terakhir ada prospek atau rencana untuk tahun berikutnya, yang berisi kinerja perusahaan di masa depan, termasuk seperti strategi perusahaan dan rencananya nantinya dalam mengaplikasikan strategi tersebut. Soal nomor 5 yaitu apakah yang dimaksud dengan pajak menurut beberapa pakar di bidang perpajakan. Yang pertama ada Profesor Dr. Rohmat Sumitra SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, menurut Profesor Dr. PJA Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. M.J.H. Smith, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual. Maksudnya di sini itu adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Soal nomor 6, sebutkan jenis-jenis pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pajak langsung, yang kedua itu pajak tidak langsung. Pajak langsung itu apa? Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Sedangkan pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya ada PPN, PPNBM, itu penjualan atas barang mewah, PPNBM tadi. Yang kedua, pajak menurut sasaran atau objeknya juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contohnya PPh. Yang kedua tadi pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya PPN, PPNBM, pajak bumi, dan pajak bangunan. Dan ada juga biaya materai. Itu termasuk pajak objektif ya. Yang terakhir, menurut pemungutnya, pajak itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintahan pusat. Contohnya seperti BPH, BPN, BPNBM, BBB, dan BM.
Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya seperti ada pajak reklam, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, serta pajak kendaraan bermotor. Soal nomor 7, apakah pembukuan atau pencatatan penting menurut perpajakan? Jelaskan jawaban Anda berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan juga informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Jadi laporan keuangan tersebut itu wajib dilampirkan dalam penyampaian SPT tahunan sesuai dengan pasal 4 ayat 4, 4A, 4B UU KUP. Sedangkan menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 28 ayat 9, pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk seperti penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Dalam UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 28 ayat 1 diatur bahwa wajib pajak atau orang pribadi itu yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia itu wajib menyelenggarakan pembukuan. Mengapa begitu? Karena hal ini dimaksudkan agar nantinya dengan melakukan pembukuan WP atau hal ini dimaksudkan nantinya agar dengan melakukan pembukuan maka wajib pajak ini dapat menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain itu juga dapat menghitung besarnya PPh, maka besarnya pajak yang lain juga nantinya dapat diketahui. Jadi pembukuan atau pencatatan menurut perpajakan itu sangat penting sekali untuk dilakukan. Soal nomor 8 yaitu jelaskan peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Sejarah perpajakan di Indonesia itu dibagi ke dalam beberapa kurun waktu. Ada pada masa penjajahan Belanda, setelah merdeka sampai tahun 1979 sampai tahun 1983, dan yang terakhir itu 1983 sampai sekarang ini. Peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sejalan dengan sejarah perpajakan yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena yang pertama tadi, pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan ini menekankan fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajah. Di sini jumlah pajak terutang itu sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak yang memiliki wewenang yang sangat besar. Jadi dengan demikian peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan pada masa penjajahan Belanda itu dibilang sangat lemah ya. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1967, diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan sistem menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang lain atau MPO.
dengan Undang-Undang Nomor 867 JO PP 11 tahun 1967. Di sini sistem pemungutan pajak dalam cara yang baru ini termasuk sistem self-assessment melalui Inpres 6 tahun 1979 yang dikenal dengan Paket 27 Maret 1979 dan KMK strip 108 garis miring KMK garis miring 1979. Wajib pajak ini diberikan keringanan dalam penetapan pajak apabila yang bersangkutan menggunakan laporan pemeriksaan akuntan publik. Jadi di sini itu laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidak dibenarkan dikoreksi kecuali apabila laporan itu ternyata tidak benar. Jadi peraturan baru ini sekaligus membatasi kewenangan aparat perpajakan dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan demikian, sejak tahun 1979, peranan akuntansi atau pembukuan ini semakin meningkat dalam perpajakan. Sejak tahun 1983 ini, berlaku juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dalam Undang-Undang Perpajakan yang baru ini berlaku juga asas perpajakan Indonesia. Yang pertama ada asas kegotong royongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak ini ya. Yang kedua ada asas keadilan. Di sini dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Yang ketiga asas kepastian hukum. Di sini wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti, serta pelaksanaan administrasinya pemungutan pajak itu tidak birokratis dan asas kepercayaan penuh. Jadi di sini tuh masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk seperti keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan. Jadi dengan berlakunya undang-undang tersebut, sistem perpajakan di Indonesia secara mutlak menganut sistem self-assessment dan kewenangan aparat pajak tidak lagi seperti sebelumnya. Mengapa? Karena dengan pemberian kepercayaan penuh kepada wajib pajak, maka nantinya peranan pembukuan atau pencatatan nanti akan dalam akuntansi itu menjadi sangat besar, khususnya di dalam perpajakan ini ya. Soal nomor 9 yaitu jelaskan akun akuntansi perpajakan dalam laporan keuangan. Baik, di sini pertama itu ada neraca. Neraca di dalamnya ada dua itu ya elemen di dalamnya. Yang pertama itu ada sisi aset. Di situ terdapat nama-nama akun. Yang pertama ada pajak dibayar di muka, dan di dalam pajak dibayar di muka ini biasanya disajikan juga sebagai biaya dibayar di muka dalam aset lancar. Di sini pajak dibayar di muka terdiri dari beberapa pajak ya. Yang pertama ada PPh 22, PPh 23, PPh 24, 25 dan 28A. Yang kedua ada PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan yang ketiga ada pajak masukan. Yang kedua di sisi kewajibannya itu terdapat nama-nama akun juga ya di sini. Yang pertama ada utang pajak, yang kedua utang pajak ini dapat
terdiri dari PPh 21, 23, 26, dan juga 29. Yang kedua ada pajak keluaran. Kalau tadi kan di sisi aset itu ada pajak masukan ya. Dan yang sekarang di sisi kewajibannya itu ada pajak keluaran. Oke, yang kedua di nama-nama akun akuntansi perpajakan itu yang kedua ada laporan laba rugi. Isinya yaitu ada beban pajak penghasilan. Dan yang kedua itu ada PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan juga ada biaya materai dicatat sebagai beban operasional. Soal nomor 10, mengapa akuntansi perpajakan itu penting? Di sini jawabannya apa? Mengapa akuntansi perpajakan penting? Karena di sini akuntansi perpajakan itu menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak, terutama wajib pajak badan, agar nantinya jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya, karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak atau Fiskus. Di sisi lain, akuntansi perpajakan juga penting untuk wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Mengapa demikian? Karena menurut Ompus Sungguh, perencanaan pajak itu adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran atau beban pajak yang minimal. Secara teoretis, perencanaan pajak dikenal sebagai perencanaan pajak yang efektif, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Tugas 3. Jelaskan kewajiban bagi wajib pajak dalam melakukan pencatatan dan pembukuan disertai dengan dasar hukum. Sesuai dengan UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 28 ayat 12 JO, PMK strep 197 garis miring PMK titik 03 garis miring 2007, kewajiban yang melakukan pencatatan adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang peredaran brutonya dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar, dan WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Apabila WP orang pribadi ini menginginkan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, maka WP orang pribadi tersebut harus memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak, maka WP orang pribadi tersebut dianggap melakukan pembukuan. Jadi kewajiban pencatatan untuk WP orang pribadi ini diatur dalam SE strep 1 garis miring PJ garis miring 2 garis miring 2009 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2009. Dalam UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 28 ayat 1 diatur juga bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Mengapa demikian? Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan pembukuan, maka wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat menghitung besarnya PPh, maka besarnya pajak yang lain itu juga akan dapat diketahui. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.